Assalamualaikum, good morning students. How is your life? As always, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well student, kelas MIPA 1 dan juga IPS 1. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi baru. Tapi sebelum itu, Miss akan menanyakan suatu pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus sekolah? Why do we need school? Pernah kan? Pastinya beberapa orang berpikir, kok kenapa sih kita harus sekolah? Pengen tahu kan alasannya? Nah, sebelum itu kita kaitkan dengan pembelajaran. Misalnya kita kan belajar bahasa Inggris nih. Muncullah pertanyaan seperti ini. Kenapa belajar bahasa Inggris itu penting? Why is learning English important? Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Sepenting itukah belajar bahasa Inggris? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak video yang Miss akan putarkan berikut ini. Jadi, silakan kalian simak videonya. Kira-kira kenapa belajar bahasa Inggris itu penting? Seperti itu. Oke, kita tonton videonya bersama-sama. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let us thanks to God that we can be here together in the occasion of speech competition. My name is Lucy Ariana. Today, I'm going to speak about the importance of learning English. Language is the means of communication. We can interact with other people by using language. Well, roughly 6,500 languages are spoken in the world today. Among them, English becomes the international language. If we go around the world, we can use English to communicate. Not all people in the world are able to speak English, even though English is very important to learn. Ladies and gentlemen, there are some reasons why learning English is important. First, English is the language that is used in gadgets. In this era, we use our gadgets every day. Cell phones, tablets, computers, laptops, and many other gadgets use English as the main language. We can change the language into Indonesian language or another language. However, if we don't understand about English, we cannot operate the gadgets and change the setting of the language. Therefore, if we learn English, we will be able to operate and use any gadgets, which can give us many advantages and help our life easily. In addition, if you want to study abroad, English is one of the requirements. You should reach the 500 TOEFL score, or at least 6.5 for IELTS. Both TOEFL and IELTS are English tests. You will not be accepted by the university if your score is under the standard. Although you do not want to continue your study abroad and choose to continue your study in Indonesia, you still have a TOEFL test as the requirement to graduate from the university. Therefore, learning English is important for us. Furthermore, English is the most used and spoken language around the world. If you want to go around the world, you should be able to speak English. You cannot communicate with foreigners from other countries if you cannot speak English. Maybe one day, you go to America, Singapore or Australia and you get lost. You cannot read the direction or sign which uses English, so how could you communicate with the people there? You cannot ask for help if you're lost. Besides, learning English will help you understand different cultures and observe habits that are different from yours. That is why English is important to be learned. Ladies and gentlemen, learning English has many advantages for us. It is very important to learn English because it is used in most gadgets. It becomes a requirement if we want to study abroad or graduate from a university, and it is the most used spoken language around the world. Ladies and gentlemen,
Let's learn English and get the advantages of it. That's all the speech from me. Thank you. Oke, students, jadi ceritanya video tersebut adalah speech competition. Nah, salah satu yang mengikutinya adalah Miss Lucy. Jadi Miss Lucy mengutarakan pendapatnya mengenai kenapa kita harus belajar bahasa Inggris atau kenapa bahasa Inggris itu penting. Nah, kira-kira kalian tadi nangkep gak poin-poin apa yang disampaikan oleh Miss Lucy atau alasan-alasan mengapa belajar bahasa Inggris itu penting? Oke, yang pertama sebagai pembukaan, sebagai introduction, beliau mengutarakan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Otomatis karena bahasa internasional, kalau misalnya kita mau ke luar negeri, pasti kita harus menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Lalu beliau mengutarakan lagi dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Salah satunya bahwa penggunaan sekarang misalnya seperti gadget, HP, komputer dan lain-lain itu kebanyakan memakai bahasa Inggris. Jadi kenapalah itu pentingnya belajar bahasa Inggris. Kedua, kalau tidak salah tanggap, misalnya kita mau ke luar negeri nih, pengen melamar kerja di luar negeri atau kuliah di luar negeri, otomatis kita harus punya skor TOEFL. Nah, TOEFL itu kan bahasa Inggris, jadi harus belajar bahasa Inggris. Terus yang terakhir itu misalnya kita mau ke suatu daerah atau ke suatu negara, kita pengen tahu nih culture atau habitnya seperti apa. Tentunya karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi yang digunakan itu bahasa Inggris. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya yang Miss tangkap. Berkaitan dengan pembelajaran, ada teks yang isinya mengutarakan argumen atau pendapat-pendapat seperti itu. Nah, jika saja speech tadi berbentuk dalam teks, pasti muncul pertanyaan what the text is this. Lalu nanti muncul lagi pertanyaan what the purpose of the text. Nah, untuk lebih mengaitkan dengan pembelajaran, kita bahas bersama-sama. Oke, jadi teks tersebut disebut dengan analytical exposition text. Seperti itu. Jadi hari ini pembahasannya akan membahas tentang analytical exposition text. Yang pertama, kita akan membahas definisi dan juga tujuannya. Lalu yang kedua, generic structure-nya. Yang ketiga, unsur kebahasaannya. Lalu yang keempat, contoh dari analytical exposition text. Itu. Sekarang kita bahas dulu yang pertama yang menjadi pertanyaan kalian semua. Jadi, apa itu analytical exposition text? Analytical exposition text is a text presenting the writer's opinion about phenomenon or issue which are backed by logical supporting ideas. Maksudnya adalah teks analytical exposition ini menyajikan pendapat penulis mengenai sebuah fenomena atau isu yang didukung dengan ide-ide pendukung yang logis. Maksudnya adalah, jadi analytical exposition ini berisi pendapat. Pendapatnya tentang apa, Miss? Ya, tentang suatu fenomena atau isu. Misalnya kayak tadi, tentang kenapa belajar bahasa Inggris itu penting. Nah, pendapat tersebut tentunya didukung dengan ide-ide pendukung yang logis. Yang logis itu maksudnya yang masuk akal, seperti itu ya. Jadi ini adalah pengertian atau definisi analytical exposition text. Paham ya? Garis bawahi saja kalau teks ini itu berisikan pendapat mengenai sebuah fenomena. Seperti itu aja sudah. Oke. Paham ya yang definisi analytical exposition text. Selanjutnya, jadi tujuannya untuk apa, Miss, teks ini tuh?
The purpose of the text is to persuade the reader that their idea is important by developing argument to support it. Maksudnya apa, Miss? Nah, maksudnya jadi tujuan dari teks tersebut adalah untuk mengajak pembaca agar percaya dengan pendapat yang disampaikan. Intinya untuk mengajak, ya, mempengaruhi pembaca agar percaya dengan pendapat yang disampaikan. Paham ya untuk definisi dan juga tujuan dari analytical text exposition. Selanjutnya, poin kedua, kita akan membahas tentang generic structure of the text atau generic structure-nya analytical exposition. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sebuah teks analytical exposition, tentunya harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan dulu title. Title itu judul, topik, atau fenomena yang sedang terjadi atau isu-isu yang sedang booming, sedang viral. Boleh kita angkat menjadi judul analytical exposition text yang kita buat. Seperti itu ya. Jadi title ini tells about the topic. Judul yang menceritakan tentang topik tersebut. Seperti itu. Lalu langkah kedua, kita menentukan tesis atau introduction. Di sini maksudnya introducing the topic and indicating the writer's point of view. Jadi tesis ini atau introduction ini pembuka dari teks tersebut, ya, atau paragraf pertama dari teks tersebut yang menjelaskan atau memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Tadi misalnya yang kenapa belajar bahasa Inggris itu penting? Ya karena bahasa kan sarana komunikasi, lalu jelaskan kenapa bahasa merupakan sarana komunikasi atau bahasa Inggris merupakan sarana komunikasi. Seperti itu. Lalu langkah ketiga, nah ini arguments. Jadi silahkan kalian di paragraf kedua jelaskan alasan-alasan kenapa kalian ingin mengangkat topik tersebut. Di sini jelaskan bahwa explaining the arguments to support the writer's position with factual data. Maksudnya apa? Menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis yang didukung oleh bukti-bukti dan penjelasan. Itu ya. Jadi, untuk arguments ini kalian jelaskan alasan-alasan kenapa, contohnya yang tadi, kenapa belajar bahasa Inggris itu penting. 1 apa, 2 apa, 3 apa, seperti itu ya. Seperti yang beliau tadi katakan. Sudah Miss jelaskan tadi ya. Itu contoh. Nah, ini berarti ini adalah tahapan-tahapan mengenai struktur dari analytical exposition. Lalu yang terakhir, yang terakhir adalah conclusion atau reiteration. Nah, reiteration itu apa? Restating the writer's point of view atau to strengthen the thesis. Jadi, conclusion atau reiteration ini adalah bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya ada di akhir, jadi berupa kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu menyatakan kembali sudut pandang penulis untuk memperkuat tesis. Intinya kesimpulan lah dari semua teks tersebut. Seperti itu ya. Jadi ada 4 tahapan atau generic structure dalam membuat analytical exposition. Yang pertama ada title atau judul, lalu ada tesis. Tesis di sini maksudnya adalah pembukaan. Lalu yang ketiga ada arguments. Paragraf, biasanya arguments ini terdiri dari beberapa paragraf. Ada 1 sampai 3 paragraf juga biasanya seperti itu. Nah, arguments ini adalah alasan-alasan yang mendukung
tesis tersebut atau yang mendukung topik yang sedang dibahas. Lalu terakhir ada conclusion, yaitu kesimpulan dari keseluruhan teks. Tentunya yang memperkuat tesis tersebut atau topik tersebut. Seperti itu ya, sudah paham ya? Ingat-ingat kalau structure of the text atau struktur dari generic structure itu ada 4. Ada title, ada thesis, argument, dan conclusion atau reiteration. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang language features. Language features itu adalah unsur kebahasaan dari sebuah teks atau grammar yang digunakan oleh sebuah teks. Nah, kali ini teksnya yaitu analytical exposition. Pertama, yang digunakan ada simple present tense. Simple present tense, kenapa? Karena yang tadi Miss bilang kalau biasanya analytical exposition ini membahas tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi atau isu-isu yang sedang terjadi otomatis dalam waktu sekarang karena present. Seperti itu. Lalu using mental verb. Contohnya I believe, I prepare, I agree, I doubt, I disagree. Seperti itu ya. Contoh dari using mental verbs. Lalu yang ketiga, using say verb. Say verb contohnya seperti apa, Miss? Nah, contohnya misalnya people say, it is said, research indicates, seperti itu ya. Jadi, say verbs itu biasanya pendapat-pendapat orang lain yang kita utarakan, seperti itu ya. Lalu menggunakan juga connecting words atau kata penghubung seperti tadi firstly atau furthermore, besides, however, in addition, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kebanyakan analytical exposition itu menggunakan firstly, misalnya untuk mengutarakan pendapat atau argumen yang pertama. Firstly, bla bla bla. Secondly, bla bla bla. Dan thirdly, bla bla bla, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir menggunakan conjunction. Di sini misalnya ada because, ada consequently, ada consequently, ada due to, for the research, for the reason, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah unsur kebahasaan atau grammar yang digunakan dalam membuat dan tercantum dalam analytical exposition. Paham? Oke? Selanjutnya. Oke, di sini contoh dari analytical exposition masih sama ya temanya atau topiknya atau judulnya tentang the importance of English. Nah, tugas kalian adalah mengklasifikasi mana yang termasuk generic structure dari analytical exposition ini, dari teks ini. Jadi silakan kalian coba baca dulu, coba lihat dulu, pahami dulu. Kira-kira bagilah bagian-bagian mana yang generic structure tadi. Ada 4, ada title, ada thesis, lalu arguments, dan yang terakhir ada conclusion atau reiteration. Nah, kira-kira bagian pertama itu masuknya ke generic structure yang title. Ya, betul. Jadi, ini yang paling atas termasuk atau generic structure-nya atau judulnya dari teks tersebut atau isu-isu atau fenomena atau sesuatu ide yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya pindah ke bawah, kira-kira ini apa? Ini adalah tesis. Oke, jadi ini adalah tesis atau yang menjelaskan kenapa mengangkat isu tersebut. Misalnya gini nih, I personally think that English is the world's most important language, katanya gitu. Why do I say that? Kalau dia sudah mengatakan seperti ini, kenapa aku
mengatakan seperti itu, berarti dia akan mengutarakan alasan-alasannya. Jadi tentunya paragraf berikutnya merupakan arguments atau pendapat-pendapat yang diutarakan oleh si penulis. Di sini terdapat 3 paragraf. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi, untuk mendukung argumen atau tesis dari si penulis, penulis mengutarakan 3 pendapat. Yang pertama, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Oh, sama aja ya. Ini lebih simple, lebih rangkumannya dari pembahasan yang tadi atau contoh yang tadi di awal Miss kasih dalam bahasa Inggris. 3 pendapat. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah reiteration atau conclusion. Nah, reiteration ini adalah kesimpulan yang mendukung semua pendapat yang diutarakan oleh penulis. Seperti itu, paham ya? Jadi, nanti kalau misalnya Miss kasih tugas mengklasifikasi sebuah teks, silakan kalian contohnya seperti ini. Kalian tentukan judulnya yang mana nih? Judul itu memuat topik atau isu atau fenomena yang sedang terjadi. Lalu tentukan juga tesisnya yang mana, argumentsnya yang mana, lalu yang terakhir kesimpulannya yang mana. Seperti itu ya. Oke. Semoga kalian semua paham, oke? Nah, selanjutnya it's your turn katanya. Oke. Artinya ini sudah mulai di akhir pembelajaran, jadi silakan catat materi yang Miss sudah sampaikan mengenai analytical exposition text di buku catatan. Tolong dicatat ya. Nah, lalu di sini kerjakan tugas berikut ini. Jadi hari ini setelah kalian mencatat materinya, kalian juga akan diberi tugas. Tugasnya tenang aja, gampang kok, pilihan ganda. Jadi tugasnya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Lalu tulis jawabannya di kertas lembar. Jangan lupa beri nama, kelas, dan tanggal. Lalu kumpulkan ke asisten guru atau PJ yang sedang bertugas di kelas. Berikut ini pertanyaan-pertanyaannya, ada 10 pilihan ganda. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Tulis saja ABC-nya. Seperti itu ya. Oke. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa kalian tulis atau catat materinya dan kerjakan tugasnya. Hari ini dikumpulkan. See you on the next meeting. Stay safe, stay healthy. Jazakumullah khairan hasiron. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.